Nama saya Abu Deva, ya kan? Abu Deva, ya kan? Tempat tinggal saya di daerah Cijantung. Ya, saya mulai usaha ini dari tahun 89, ya kan? Saya jualan berpindah tempat, di mana ada kajian itu saya berjualan di sana, ya kan? Saya juga jualan apa adanya, ada jualan buku, herbal, busana muslim. Qadarullah hari ini saya nggak jual busana muslim karena datang terlambat, ya kan? Habis Kendal Kak? Iya, habis Kendal itu Semarang. Modal awal saya di awal tuh hanya modal amanah awal di awal amanah. Dari modal amanah itu saya mulai disiplin untuk membayar cicilan ikhwan. Qadarullah, alhamdulillah saya punya modal. Tahun berikutnya saya bekerja sendiri, mandiri sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah saya sudah punya toko dan alhamdulillah. Ya Allah. Karena kita sambil berjuang sambil kita berdakwah. Kan sasarannya kita bukan sama orang-orang ikhwan aja, orang awam, kita sambil dakwah mengenal mazhab salaf ini. Kan berapa persen yang belum tahu mazhab salaf ini. Kalau omset per hari kita untuk di pukul rata aja per hari kita bisa misalkan 3 atau 5 juta per hari. Kalau kita kalkulasinya per bulan berapa? Gitu aja. Gitu. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Di tempat umum kalau ada bazar-bazar, event-event besar, insya Allah kita diundang sama agen-agen yang lain. Kita diundang bazar di tempat umum, ada elektronik, kita masuk pas buku ada busana muslim. Alhamdulillah kita bisa menambah wawasan, ya kan? Terus kita juga bisa beribadah, kita sambil taklim juga, ya kan? Kuncinya itu taklim juga. Kuncinya itu kita sambil kita berdagang, mencari ilmu dulu. Itu kunci kita. Kalau misalnya antum berjualan di tempat kajian, antum nggak ikut kajian? Anak ikut kajian. Ini qadarullah ini pas datang terlambat ini kan, datang terlambat qadarullah habis jualan di tempat yang lain, biasanya langsung masuk kita. Jadi pas kajian langsung masuk kita, langsung masuk. Tinggal. Ada yang menjaga Pak? Tidak ada. Karena kuncinya kita mencari ilmu, bukan mencari dunia. Itu kuncinya ilmu dulu. Itu yang nomor satu itu. Karena hidayah kan kita di sana. ya. Kalau soal dunia, kita nomor sekian lah. Kita cari ilmu dulu kita. Itu paling. Tapi ingin memiliki buku tersebut, bagaimana? Kita biasa, kita
memudahkan seorang ya, memudahkan seorang. Adapun yang mereka tuh tidak punya biaya dana, kadang-kadang kita memudahkan seorang dengan dalil kan, siapa memudahkan urusan seorang hamba di dunia, maka Allah memudahkan urusan di dunia di akhirat nanti. Itu tujuan kita. USB saya kembali dan kita garansi 3 power AC DC bisa, baterai biasa bisa sama cas, kita garansi semua. Ya, anak kan perlu kendaraan roda 4. Itu awalnya anak tuh nyewa, ya kan. Akhirnya alhamdulillah kita nabung, kita punya sendiri, alhamdulillah. Ya, hasil tabungan kita beli mobil buat usaha kemana-mana, alhamdulillah. Buat menunjang usaha. Tadi antum bilang ada toko juga ya. Iya. Biasa kalau di toko ada yang jaga siapa? Untuk sementara ini karena biasanya kita kalau karyawan kita pulang kampung, jadi sementara kita tutup sementara. Jadi kalau kita event-event biasanya kita dalam seminggu kita keluar hanya 4 hari dalam seminggu kita keluar. Selainnya kita di toko. Itu aja, Pak. Punya karyawan. Satu orang kita. Berjualan apa aja? Sama seperti ini. Ada buku, ada muslimah, dan lain-lain. Untuk tip untuk ikhwan-ikhwan yang ingin seperti saya, ya kita dari apapun orangnya yang kita nggak punya modal awalnya anak tuh nggak punya modal, ya kan, dikasih modal sama ikhwan satu kotak gitu, ya kita modal amanah aja. Dari situ kita mulai disiplin dalam membayar, disiplin dalam kita berjualan, disiplin dalam waktu. Insya Allah kita dengan gitu kita akan sukses. Tuh ya. Satu kotak bukan tadi satu buku seperti kardus aqua itu, satu buku itu modal kita dulu itu dari tahun 89, di situ saya dikasih silakan jalani itu. Alhamdulillah jadi berkembang gini ya, namanya usaha ada jatuh bangunnya, itu udah wajar dan lumrah. Cuma bagaimana kita mental kita di lapangan, makanya dengan kita wirausaha ini kita bisa memanage waktu kita, bisa ibadah. Itu aja. Makanya dengan siapa aja ikhwan-ikhwan yang mau usaha dari nol, kuncinya itu sukses, ulet. Bagaimana kalau yang mau usaha seperti ini tapi modalnya minim barangkali? Kita bisa, asal dia bisa membagi-bagi, insya Allah bisa. Itu aja, bisa insya Allah. Kalau soal tempat sendiri misalnya? Kalau tempat bisa kita nyari mana? Sekarang tempat itu gampang cari. Ada orang punya modal besar tapi nggak ada tempat. Ada yang punya tempat tapi nggak modal. Salah satunya seimbang kan. Makanya kita yang nggak punya modal bisa di mana-mana tuh ada. Insya Allah ada. Ada jalan. Lewat pengajian, mana ada insya Allah. Itu aja. Mm-hmm.
Mm-hmm.